Oke, udah semuanya pretestnya. Gimana pretestnya? Ayu. Gimana Ayu? Pretestnya Ayu? Itu Apa? itu kan. Kenapa gitu? Kinan gimana Kinan? Iya, Kak. Gimana? Ya susah sih. Susah, tapi ya alhamdulillah ya nilai kamu juga bagus kok Kinan. Hoki, Kak. Hoki, jangan merendah gitulah. Kamu sering merendah banget ya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja materinya. Sebenarnya tadi nggak susah kan ya, ada beberapa soal yang memang udah mirip banget sama yang kemarin. Kita akan bahas yuk. Oke, kita akan bahas soalnya. Oke, ini nanti akan cepet banget kita bahasnya. Maksudnya karena emang 5 soal dan nggak terlalu sulit ya. Oke, nomor 5 lagi, nomor 1. Pada garis bilangan ya, posisi pecahan 3 per A di sebelah kiri pecahan ya, di sebelah kiri pecahan B per 4. Ini hampir mirip sama matdas yang kedua kemarin. Tapi di sini ada syaratnya, ada keterangan tambahan. Nilai A dan B-nya positif gitu. A dan B-nya positif ya. Oke, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang berikut? P itu adalah A kali B dan Q itu adalah 11. Oke, pada garis bilangan dia bilang 3 per A di sebelah kiri. Berarti sini misalkan 3 per A, terus B per 4-nya di sebelah kanannya. B per 4. Oke, berarti kalau dari sini kondisi 3 per A sama B per 4-nya lebih besar yang mana? Lebih besar siapa? Lebih besar B per 4. Kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita pakai perbandingan aja, lebih gampang. Perbandingan itu berarti pembagian ya, dibandingkan tuh dibagi kayak gitu. Nah, di sini Akang senangnya pakai pembagian yang besar dibagi kecil kayak gitu. Nah, di sini B per 4 dibagi oleh 3 per A. Nilainya pasti akan besar dari 1. Percaya nggak? Saya nggak, kalau misalkan masih nggak percaya ini aja. Misalkan di sini ini ada 1. Terus di sini tuh misalkan 2 gitu deh. Berarti kan kalau 2 dibagi 1 pasti selalu lebih dari 1. Mau kalian ngambil lebih kecil lagi, misalkan 1,5 gitu, 3/2. Pasti akan lebih besar dari 1 dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi B per 4 dibagi 3 per A itu lebih besar dari 1. Terus ingat, kalau kalian punya A per B dibagi B per C, ke B per C, C per D, ini nanti bisa kita rubah jadinya si A-nya dikalikan sama si D-nya ya, yang bawah ya. Berarti jadi AD per BC. Berarti kalau B per 4 dibagi 3 per A jadinya adalah AB bagi 12. Lebih besar dari 1. Nah ini tinggal kedua ruasnya dikalikan sama 12. Jadinya kita dapat AB itu lebih besar dari 12. Ya udah, karena di sini AB-nya itu lebih besar dari 12, berarti kan bisa 13, 14, 15, dan seterusnya. Berarti kalau dibandingin sama Q yang bernilai 11, berarti P-nya pasti akan selalu lebih besar dari Q. Gitu. Bang, mau Ya? tanya. Hmm? Aku tadi ngitungnya itu sih kayak disilang gitu, jadi 3 dikali 4 gitu. Terus AB gitu, terus AB sama dengan 12. Nah, itu sebenarnya itu tuh apa ya, cara yang terlihat benar, tapi sebenarnya enggak. Karena kan kalau kita lihat nih, kita dapatnya apa? AB-nya lebih besar dari 12, bukan 12. Bukan 12 kan? Iya. Tapi lebih Iya, besar. tapi langsung aku kayak, oh berarti kayak gitu. Enggak gitu. Tapi ya selama ini Salah. selama masih benar kayak gini, nggak apa-apa, it's okay gitu. Cuma cara yang benernya kayak gini ya. Nanti kalian paling harus potretnya lebih cepat aja biar menghemat waktu. Thank you. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nomor 1? Ini masih mudah.
Mana nih? Oke, nggak ada. Kalau nggak kita next ke nomor 2. Oke, nomor 2. Kang, balik yang tadi. Balik. Bentar. Nah, Sebentar. balik. Udah. Oke. Oke, di sini kita punya pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Yaitu mutlak X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Kayak gitu. Oke, ini pertidaksamaan mutlak kalian harusnya sudah pernah dapat di kelas 10 kayak gitu. Nah, Akang ingetin dulu untuk mutlak. Mutlak itu maksudnya gimana? Definisinya dulu. Mutlak X itu didefinisikan, definisinya ada 2. Mutlak X akan bernilai X jika X-nya bernilai lebih besar dari 0 atau positif. Dan mutlak X akan bernilai minus X jika X-nya kurang dari 0. Kayak gitu. Nah, definisi ini nanti akan kita pakai untuk merubah si mutlak X-nya. Kayak gitu. Nah, di sini kan ada 2 definisi, kita pakai dulu syaratnya. Yang pertama yang ini dulu. Untuk X-nya lebih besar dari, ini ada sama dengannya ya. Lebih besar dari sama dengan 0, berarti nanti mutlak X-nya ini berubah jadi X doang. Berarti mutlak X ini berubah jadi X. Berarti kita punya X ditambah X kurang dari sama dengan 2. X ditambah X jadinya adalah 2X. Kurang dari sama dengan 2. Berarti kita dapat Kang, ulangi, Kang. Ulangi? Oke, bentar. Ini delay. Oke, Akang hapus dulu deh. Hapus aja deh biar enak. X lebih besar dari 0. Nah, di sini kan nilai dari mutlak X itu tergantung ya. Syaratnya ada X lebih besar dari sama dengan 0 sama X kurang dari 0. Kita pakai dua-duanya syaratnya. Yang pertama yang atas dulu. Untuk X lebih besar dari sama dengan 0, berarti kan mutlak X itu akan berubah jadi X, gitu kan ya? Ya udah, berarti mutlak X ini berubah jadi X. Berarti jadinya adalah X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Berarti jadi 2X kurang dari sama dengan 2. Kita dapat X-nya kurang dari sama dengan 1. Ini baru solusinya, solusi pertidaksamaan. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian yang pertama, HP1, kalian harus iriskan dengan syaratnya. Kayak gitu, diiriskan. Kalau kalian bingung gimana ngirisinya, kalian gambarin aja di garis bilangan. Ini kan 0. 0. Ini 0. Dia bilang lebih dari 0, berarti ke kanan. Gitu kan ya? Terus, X-nya kurang dari 1. 1 kurang dari itu berarti ke kiri. Nah, yang 2 kali arsir, kalau kalian lihat, adalah yang bagian tengah sini. Nah, berarti dari sini kita dapat HP1-nya sama dengan X di antara 0 sampai 1. Ini untuk syarat yang ini ya. Untuk syarat yang ini. Selanjutnya, kita pakai syarat satu lagi yang ini, X kurang dari 0. Berarti untuk X kurang dari 0, nanti mutlak X-nya berubah jadi minus X. Berarti kita punya minus X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Berarti kita dapat 0 kurang dari sama dengan 2. Ini 0 kurang dari sama dengan 2, benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Benar. Nah, di sini benar. Nah, kalau benar, berarti solusi pertidaksamaannya adalah X-nya untuk semua bilangan real. Jadi semuanya. Dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi semuanya diarsir. Kayak gitu. Diarsir. Ini adalah pertidaksamaannya. Tapi jangan lupa kita iriskan dengan syaratnya. Syaratnya tadi X-nya kurang dari 0. Ini 0. Berarti kurang dari itu yang ke kiri. Nah, yang 2 kali arsir berarti daerah yang ini kan ya. Nah, berarti HP2 itu sama dengan X-nya kurang dari 0. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian totalnya, HP-nya, itu berarti tinggal kita gabungin dua-duanya. Berarti HP1 digabung HP2. Jadinya kalau kita gambarin lagi, HP1 itu kan dari 0 sampai 1, gitu kan ya. Ini HP1. Terus HP2 itu X-nya kurang dari 0.
Kalkulasi. Ingat ya, ini digabung. Ini digabung bukan diiris. Jadi otomatis nanti HP-nya adalah semuanya ini kan ya dari 1 ke kiri. Berarti HP-nya adalah X-nya kurang dari sama dengan 1. Selesai. Gitu. Coba ada yang bertanya nggak di sini untuk nomor 2? Silahkan untuk nomor 2. Untuk mutlak itu ini ya, mutlak itu emang tidak ada cara cepatnya. Jadi kalian harus benar-benar ada cara cepat ketika memang memenuhi sifat-sifat dari mutlak, pertidasamaan mutlak. Nah, kalau ini kebetulan tidak memenuhi syarat itu, jadi memang harus agak panjang dikit. Nah, kalau yang tahun lalu, soal mutlak ini, pertidasamaan mutlak masuknya di matematika IPA. Gitu. Tapi kan karena ini memang kita matdas lah ya, kita masukin gitu. Sok, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung mungkin? Atau lupa banget sama mutlak? Kalian tuh IPS dapat mutlak nggak sih? Akang lupa. Dapat nggak dulu pas kelas 10? Dapat. Pernah. Tapi kayaknya mutlaknya bukan mutlak yang kayak gini ya. Masih mutlak yang kayaknya pasti biasanya mungkin di IPS kan akan lebih mudah daripada yang IPA. Mungkin kalian lebih ke yang langsung pakai syarat-syarat, pakai langsung memenuhi sifat-sifatnya sih kayaknya sih. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa kita belajar ini, tidak ada salahnya kalian belajar ini kok. Gitu. Cuma kalau kalian memang tidak bisa, it's okay ya. Seperti yang Kang bilang kemarin, kalian tahu kemampuan kalian sendiri. Kalian tahu mana scoop kalian. Nggak apa-apa, kita pelajarin aja. Nggak ada mau ditanyain. Udah cukup. Bener. Oke deh. Next. Oke, di sini ini mudah ya. Ini mudah tapi harus hati-hati. Harus dibaca dengan teliti dan seksama. Oke. Prestasi belajar Ira lebih tinggi dari Dika, tapi lebih rendah dari Tita. Berarti kalau kita tuliskan kayak gini nih. Ira itu lebih tinggi dari Dika. Berarti Dika di bawahnya. Lebih rendah deng dari lebih tinggi dari Dika, benar-benar lebih tinggi dari Dika. Dan lebih rendah dari Tita. Berarti Tita di atasnya Ira kayak gitu. Terus prestasi Kania lebih rendah dari Ira, tapi lebih tinggi dari Dika. Berarti Kania ada di mana Kania? Di tengah-tengah Ira sama Dika. Benar. Di sini ada Kania. Terus terakhir, prestasi belajar Dani lebih tinggi dari Dika dan Kania. Berarti Dani di mana? Di tengah-tengah Kania sama Ira. Nah, ini belum tentu Di ya. atas Kania. Belum tentu. Dia bisa di atasnya, di atas Kania persis, di atasnya Ira persis, di atas Tita juga bisa. Karena kan kita nggak tahu, dia cuma bilang di atasnya Kania dan Dika. Nah, bisa mau di sini juga lebih di atasnya mereka. Ini di atasnya Dika dan Kania, ini juga di atasnya Dika dan Kania kan. Jadi Dani itu bisa di sini, atau bisa di atasnya. Itu adalah Dani. Nah, oke, berarti 3 orang berprestasi terbaik siapa aja? Berarti Dani Ira Tita. Dani, Ira, Tita. Benar sekali. Gitu. Kak gimana? Wifi bawah udah bisa belum sih? Bisa nggak? Belum. Kenapa? Tadi siapa yang manggil Akang? Udah nih. Ada yang mau ditanyain nggak nomor 3? Nomor 3 gampang ya. Ini tuh soal apa ya? Soal yang mudah sebenarnya dan soal yang bisa jadi muncul karena memang sering banget kalau kalian mungkin besok psikotes atau apa-apa ini biasanya kan sering muncul banget tuh suruh ngurutin tingginya, ngurutin berat badan, ngurutin umur, ngurutin apa-apa gitu. Kak, suaranya putus-putus. Kak, izin sambil sarapan. Boleh, silahkan. Yai, maaf ya, kayaknya internetnya di sini tuh lagi ini jelek. Iya, internetnya sini jelek. Internetnya di sini lagi bermasalah. Soalnya router yang kan ada 2 router di lantai atas sama lantai bawah, tapi kebetulan lantai bawah lagi nggak bisa. Jadi Akang pakai yang di atas. Jadi bareng-bareng gitu semuanya. 8 orang pakai 1 router yang sama.
Oke. Masih kedengeran nggak suara Kang? Tadi enggak. Sekarang? Dengar? Oke. Kak, enggak kedengar, putus-putus. Enggak ya? Pus. Tar. Aduh, gimana ya? Tar, gimana terusannya? Bentar, Akang konekin ke yang lain dulu deh. Kok ini jadi nge-lag ke semuanya sih? Tar. Nge-lag semua. Kali Tar. Oke. Kang, slow kayak instrumen gitu. Suara Akang kedengeran nggak sekarang? Dengar. Oke, ya udah. Akang udah ganti WiFi bawah, semoga aja nggak apa-apa. Semoga tidak bermasalah. Oke, udah paham ya nomor 3 ya? Ya Allah. Oke, kita next ke nomor 4. Di nomor 4, di sini hati-hati. Biasanya banyak banget yang masih bingung kalau ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Maksudnya diapain kayak gitu-gitu. Oke, ini pernyataan kedua. Oke, di sini kita punya segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki itu berarti sisi-sisi miring, sisi ininya, sisi tegak sama sisi alasnya itu sama besarnya. Berarti dari sini kita dapat AB itu panjangnya sama kayak AC. Terus karena mereka sama kaki, otomatis sudut yang di sini akan sama dengan sudut yang di sini. Oke, koneksinya jelek. Kok keluar sendiri ini juga pun? Nah. Oke, berarti sudut yang di C itu sudutnya sama kayak yang di sini. Berarti kita dapat sudut C sama dengan sudut B. Kayak gitu. Sudut yang besar ini ya, yang akan tanda ini yang besar. Oke. Nah, terus garis CD adalah garis bagi. Garis bagi itu adalah garis yang silahkan ayo. Garis CD itu garis bagi. Garis bagi itu adalah garis yang membagi sudut menjadi 2 sama besar nih. Ditandai dengan tanda ini nih. Hitam-hitam ada 2 kan ya. Nah itu tuh berarti besarnya sama. Gitu. Nah ditanyakan berapakah BD? Gitu. Berapakah BD? Kita mau mencari BD. Nah, di sini udah diketahui nih, ada 2 pernyataan. Pernyataan pertama adalah AB-nya 9, dan pernyataan 2-nya BC-nya sama dengan 15. Oke, kita cek satu-satu kalau kalian dapat 2 pernyataan kayak gini. Nanti bisa nggak pakai pernyataan-pernyataan itu untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu BD-nya berapa. Oke, yang pertama kita punya AB-nya sama dengan 9. AB 9. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau AB itu sama dengan AC. Berarti kalau AB-nya 9, berarti juga otomatis AC-nya sama dengan 9 juga. Gitu. Nah, sekarang untuk menentukan BD, kalau kalian lihat BD ini bisa kita cari dari AB, ini AB dikurangi sama AD. Gitu kan ya? Berarti kita dapat BD itu sama dengan AB dikurangi AD. Gitu. Kita dapat BD sama dengan AB dikurangi AD. Nah, terus kita lihat sekarang, kita berarti harus cari AD sekarang. Nah, untuk mencari AD, kita manfaatkan segitiga ini nih. Segitiga siku-siku ACD. Akan gambarin lagi ACD. Oke, ini emang agak lumayan geometri dikit. A, C, D. Nah, di sini segitiga siku-siku. Nah, AC kita udah tahu 9. Nah, di sini kan sudutnya kita udah tahu ya. Karena kan tadi kalau sini 90, sedangkan sudut sini dan sudut sini sama, berarti sini sudutnya adalah 45. 45, sini juga sudutnya 45 dua-duanya. Nah, karena garis CD ini adalah garis bagi, otomatis sudut yang ini separuhnya dari 45, berarti 22,5.
5. Nah, untuk mencari AD kita manfaatkan tangen. Masih ingat nggak tangen rumusnya apa tangen? Tangen rumusnya apa? Hayo tangen. Yang demi desa itu bukan? Ya, tangan apa rumusnya kalau tangan? Depan samping. Iya, depan per samping. Depannya dari ini adalah AD. Sampingnya adalah AC AC. atau 9. Nah, dari sini kan kita udah tahu C-nya itu adalah 22,5. Nanti untuk cari AD-nya tinggal berarti 9 dikali tangen C. Nah, nanti kalian akan dapat nilainya berapa. Nah, setelah kalian udah dapat nilai AD-nya, kita bisa dapat BD-nya. BD tinggal AB dikurangi AD. Nanti kalian pasti akan dapat nilainya. Berarti otomatis pakai pernyataan 1 cukup atau bisa. Nah, sekarang kita cek kalau pakai pernyataan 2 bisa nggak? Pakai pernyataan 2, di situ kita tahu BC sama dengan 15. Oke, ingat ya. Kita tadi punya segitiga sama siku-siku sama kaki. Ini A, ini B, ini C. Nah, BC-nya misalkan 15. Ingat, ini kan segitiga, ini ya, kalau kalian ingat nggak yang ini? Kalau misalkan ini A, berarti miringnya berapa? Berapa? Kalau ini A, berarti miringnya berapa? 2A. Kok 2A? Tahu A. A akar 2. A akar 2. Nah, kalau di sini 15, berarti nanti sisi sininya nilainya adalah 15 per 2 akar 2. Akar 2. Ya udah. Nah, di sini kan kita udah tahu AB sama AC-nya. Sama aja kayak yang di atasnya. Berarti nanti untuk mencari BD-nya, kita bisa pakai rumus yang sama persis sama yang di atasnya. Otomatis pakai pernyataan 2 juga cukup. Berarti jawabannya adalah yang D. 1 saja cukup, 2 saja juga cukup. Gitu. Ada yang mau ditanyain nomor ini? Nomor 4? Ada yang mau ditanyain nomor 4? Silahkan. Ada nomor 4? Bingung nggak? Bingung nggak? Ya, silahkan. Itu Kang. Sebut ini yang apa sih? Yang tangan yang itu sama dengan. Hah? Kenapa? Lupa. Aku lupa. Tangan apa? Sin apa? Kos Ya. apa gitu? Nah ya, lupa. Oke. Sin itu apa sin? Depan miring. Depan per miring. Kos? Samping miring. Samping per miring. Desa, oh ya. Terus tangan berarti depan per Depan per samping. Jangan ingat ya, ini tuh per ya. Nanti tiba-tiba kalian kan ngapalnya sin demi, tiba-tiba nanti desa apa depan dikali miring tiba-tiba. Jangan lupa pernya ya. Depan per miring gitu. Soalnya kan kalian ngapalinya sebagian-sebagian, takutnya nanti tiba-tiba demi itu maksudnya depan ditambah miring atau depan dibagi miring atau depan dikali miring, kan kita nggak tahu ya. Diisi kalian tiba-tiba lagi ngeblank terus tiba-tiba ini diapain kan. Oke, ini ya untuk trigonometri. Sebenarnya kan ini masih trigonometri dasar ya. Kalian kan pasti dulu pas kelas 10 juga dapat. Meskipun ini juga tetap jadi momok buat anak-anak IPA juga sama aja. Trigonometri itu tetap susah kok. Oke. Opsi DT apa jawabannya Kang tadi? Apa? Gimana? Opsi DT apa? D itu 1 cukup, 2 cukup. Berarti sama-sama. 1 cukup, 2 juga cukup, tapi bukan bersama-sama ya. Oh, beda. Kalau yang A itu 1 cukup, 2 tidak cukup. Yang B, 2 cukup, 1 tidak cukup. Yang C, 1 dan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab. Yang D, 1 cukup, 2 juga cukup. Terus yang E, tidak informasinya tidak cukup, kayak gitu.
Yang bedanya bersama-sama sama yang cukup, dua cukup. Oh, kalau bersama-sama itu berarti kamu harus menggabungkan informasi pernyataan Oh, satu dan pernyataan dua untuk menjawab pertanyaannya. Tapi kalau yang kasus ini kan kamu pakai satu doang bisa, pakai dua doang juga bisa, gitu. Bedanya itu. oke, makasih Kang. Hati-hati ya, ini kan bentuk soal baru yang diaplikasiin tahun lalu. Jadi kayak memang masih banyak yang bingung. Semoga aja kalian besok pas UTBK udah nggak bingung lah kayak gitu. Harus apal ya kayak kalau kayak yang 1 2 3 gitu loh. A itu 1 2 3 benar, B itu 1 3, C itu 2 dan 4, D itu 4 saja, E itu semua benar. Itu harus dihafalin juga ya. Gitu. Oke. Kalau ada mau ditanya lagi? Kalau enggak kita next, terakhir. Nah, yang terakhir di sini kita punya X elemen dari bilangan real dengan X-nya tidak sama dengan 1. Gitu, X-nya tidak sama dengan 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kita punya P-nya seperti ini dan Q-nya seperti ini. Kalau kalian dapat soal yang seperti ini, intinya adalah gini, yang ribet atau yang bentuknya aneh, kita harus sederhanakan supaya membentuk seperti yang lebih sederhana. Berarti kalau di kasus ini, nanti yang P harus kita sederhanakan supaya membentuk mirip sama Q. Kayak gitu. Jadi nanti P-nya ini kita rubah jadi X tambah bla 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 atau X minus bla 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 kayak gitu. Nanti kalau bentuknya beda kayak gini, otomatis kalian tinggal pilih yang D. Kalau beda ya, kita cek dulu. Oke, kita sederhanakan P-nya. P di sini kita punya 3X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 1 dibagi X minus 1. Oke, ingat ya. Tadi tujuannya kita mau merubah supaya bentuknya kayak gini. X ditambah atau X dikurang. Berarti otomatis kan nggak ada penyebutnya. Nah, berarti nanti si yang di atas kita faktorin supaya memunculkan X minus 1. Nah, nanti kalau kalian mau ngefaktorin, hasilnya kayak gini nanti. X minus 1 dikali 3X kuadrat minus X minus 1 dibagi X minus 1. Nah, nanti X minus 1-nya coret, X minus 1-nya coret. Nah, gitu. Berarti kita dapat 3X kuadrat dikurangi X dikurangi 1. Nah, di sini bentuknya beda sama yang Q. Ya kan? Bentuknya beda. Ini udah nggak bisa diapa-apain. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti kalian bisa menyederhanakan bentuk P ini misalkan P-nya kalian bisa rubah jadi X ditambah 2. Berarti otomatis P-nya, P sama Q-nya gimana? Lebih besar yang mana? Yang P. Besar yang P, benar. Tapi nanti kalau kalian dapat P-nya, kalian sederhanakan dapat X minus 3. Berarti P sama Q-nya lebih besar yang mana? Q. Lebih besar yang Q. Lebih kecil. P-nya lebih kecil ya daripada Q, karena kan ini dikurang. Jadi kalian mau masukin X-nya berapapun, pasti akan lebih besar yang P. Akan lebih besar yang Q, karena Q-nya X tambah 1. Gitu. Jadi pokoknya kalian harus rubah, disamakan dengan yang lebih sederhana. Kayak gitu. Nah, nanti repotnya agak PR dikit di ini, cara menyederhanakannya. Ini kan kebetulan pangkat 3. Pangkat 3, kalian harus hati-hati. Bingung nggak ngefaktorin pangkat 3-nya? Kang, kok kenapa tiba-tiba langsung jadi kayak gini? Iya, bingung. Oke, Kang ini ya. Kalian dulu pas SMA dapat ini nggak? Dapat ini kan suku banyak, polinom? Dapat kan? Dapat polinom nggak? Enggak, belum pernah dengar. Aku baru dengar. Polinom. Dengar, Suku banyak. Horner. Belum. Honorer. Bukan honorer. Aduh.
nanti Oh kalau ya maaf. nanti jadi ekonomi akan nggak bisa nanti kalau gitu. Iya kan se-IPS. Iya, maka dari itu. Ya udah sih kalau kayak gitu berarti ya udah kita nggak usah bahas deh. Nanti takutnya nanti kalian malah jadi makin pusing. Tapi kalau yang pangkat Kalau- 2 Ya udah nggak usah dikasih. kalau pangkat 2 kalian bisa ngefaktorinnya. Hah? Pangkat 2 bisa ngefaktorinnya, pangkat 2. Yang itu bukan kan yang kalau ditambah jadi segini, kalau dikali jadi segini. Oh, Kalau yang Oh, ini, iya. kalau yang ini ngefaktorinnya berarti gimana? Faktorinya. Berarti kalau X, X. X. Kalau dikali 2, kalau ditambah minus 3, berarti minus 1 minus 2. 2. Ya udah. Ya pokoknya paling gini aja sih, karena kan ini kalian, kalau tadi Akang tanya kalian belum pernah dapat polinom. Akang baru ingat sih polinom tuh di matematika minat, berarti kalian nggak akan dapat. Nah paling harusnya ya, kalau di kalian, karena IPS, harusnya nanti paling mentoknya di pangkat 2 sih, nggak mungkin pangkat 3 sih. Gitu. Karena mau kalian aja nggak belajar, masa dikasihnya pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 ya nggak punya dasarnya kok gitu loh. Jadi kalian jangan terlalu memusingkan yang pangkat-pangkat 3 ini. Kalian fokus aja. Atau kalau kalian mau kayak gini deh, nanti misalkan ya ada pangkat 3, kalian cek aja kayak gini. Ini kan key-nya pangkatnya pangkat 1, ya kan ya? Yang di sini pangkat terbesarnya 3. 3. Bawahnya 1. 1. Ini 3 dikurangi 1 berapa? 2. 2. Berarti nanti P ini bisa dirubahnya pasti cuma mentok di X pangkat 2. Bentuknya udah beda sama yang Q. Berarti jawabannya pasti yang ini. Kayak gitu. Itu kalau kalian mau, kalau misalkan nanti tiba-tiba ya dapat yang pangkatnya tinggi. Kayak gitu. Di postes ada Kang? Di postes ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Kayaknya. Kayaknya, Akang juga lupa. Kayaknya nggak ada deh. Fix kayaknya nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau misalkan emang kalian kan nggak pernah dapet, jadi kalian bisa lihat pangkatnya aja lah. Karena kan ini bener ya, pangkatnya kan paling gede, jadinya disederhanakan jadi pangkat 2. Bentuknya udah beda, ya udah. Gitu. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, mau post test dulu atau apa dulu? Nanti kalau mau post test dulu kan berarti nanti kita bisa sedikit bahas. Tes Nyanyi. terus nyanyi lagi. Nyanyi. Lagi. Post test dulu. Post test terus dulu terus nyanyi. have fun. Nah iya. Nyanyi. Betul. Aku suka banget sih sama anak-anak IPS tuh kayak ya udah enjoy. Ah, itu. aja the show. Iya Kang. Iya dong, harus dong. Soalnya dulu kayak kan teman-teman Akang juga pas SMA tuh lebih banyak anak, bukan maksudnya Akang kan ya kenal gitu loh, satu angkatan tuh kenal gitu kan. Oh, anak IPA nggak punya teman. Punya. Jadi Akang tuh Individual. Kan dulu beda sama kayak kalian. Kalau kalian kan dari kelas 10 udah tahu IPA IPS kan. Kalau Akang kan iya, belum. Kelas 10 belum tahu IPA IPS. Nah, terus teman-teman deket Akang yang pulang bareng, berangkat bareng, itu tuh masuknya kebanyakan anak-anak IPS gitu loh. Terus maksudnya lebih apa ya? Beda gitu loh kalau ngumpul sama anak-anak IPA tuh yang emang buat serius-serius, buat yang emang bahas pelajaran. Tapi kalau yang anak-anak IPA tuh kayak ayo main yuk. Ya Allah. Benar. Beneran loh, teman-teman Akang tuh kayak kalau main tuh yang apa yang futsalan lah, yang nongkrong pasti anak-anak IPS ngajakin itu. Yuk Tom main yuk Tom. Tapi emang iya sih, Kang. Iya Rata-rata kan? juga teman-teman IPA pasti kayak gitu, kayak Kang perginya kalau sama anak IPS serius ya malah enggak nerap gitu. Iya, Gitu loh. aneh. Ngomongnya juga ilmu pengetahuan sosial. Benar. Kalau dia tidak sosial, berarti dia aneh gitu. Iya benar. Sosialita dong. Ini juga sosial. Jadi kalau belajar tuh gitu loh. Nggak bisa serius-serius banget gitu. Iya, benar. Dua, benar. Maksudnya kan namanya juga kan bersosial kan sosial ya udah bersosial kan, ngapain harus sendiri gitu. Jadi kayak rame sih, maksudnya teman-teman Akang juga karena banyak teman IPS juga, jadi lebih
lebih hidup gitu loh. Akang kan maksudnya kayak ya Lebih mati gitu. Kalau Iya. sama anak IPA mati. kalau prinsip akang tuh kayak ya belajarnya jalan, tapi main juga jangan lupa gitu loh. Main Iya kan dong. kebalik kan. Enggak Main kebalik jalan itu. belajar jangan lupa gitu loh. Kalau akang mah tetep soalnya akang lebih seneng main sih sebenarnya sih. Kayak apa ya? Andaikan ya, akang aja kalau misalkan ya, andaikan bisa memutar kembali waktu ke SMA gitu loh. Akang pasti Wede. mau pengen ngambil IPS aja. Meskipun akang itu nggak bisa sosiologi sama nggak bisa sejarah. Itu kayak astagfirullahaladzim mau diapain sih ini gitu. Kan belum belajar kan itu teh. Sebenarnya ramai sosiologi. Tapi kan dulu akang juga belajar sosiologi 1 tahun pas kelas 10. Dulu kan kelas 10 akang belajar matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Wede disatuin. Nah, akang lebih disatuin semua dulu, tapi nilai akang sih bagus-bagus semua. Gitu. Wah, sombong wah. Oh, sombong lah pasti. Dulu tuh pas pemilihan jurusan akang bingung gitu loh, karena antara nilai IPA dan IPS tuh cuma terpaut 4 poin doang gitu loh. 4 poin doang. Jadi dulu akang bingung kalau guru-guru IPS akang bilangnya kayak gini, Ritomi kamu masuk ini aja, masuk IPS aja, terus kamu masuk soalnya geografi itu akang kan paling seneng geografi ya, karena akang kalau geografi itu ujian tuh pasti kalau nggak 100, 98, 99 udah itu aja pilihannya. Kalau Wah. Wih, anak bumi. itu karena kebetulan kelas 10 tuh wali kelas akang tuh guru geografi. Jadi akang seneng banget sama geografi gitu loh. Apalagi tentang geografi yang tentang iklim lah, tentang apa namanya? Iya, Tentang Mas, suka banget. tentang pokoknya yang tentang geosfer, tentang atmosfer, litosfer gitu-gitu akang suka kayak gitu. Tapi kalau yang selain itu kayak apa namanya? Yang demografi, tuh pusing. Nah, itu demografi negara maju, negara berkembang, itu pusing. Aku Ih, itu suka banget. Aku nggak suka. Sosiologi, Kang. Kalau sosiologi, dulu tuh akang pernah dapat sosiologi juga kan. Pasti akang diginiin sama gurunya, Kang. Ritomi, kamu aja kalau matematika, fisika, kimia bisa dapat 100. Sosiologi loh nggak pernah. Karena akang tuh sosiologi mentok itu nilai 90. Mentok di 90 nggak pernah lebih gitu loh sosiologi. Jadi kayak aduh nggak paham lagi sosiologi. Kayak susah banget gitu loh, kayak astagfirullah ini apa sih gitu. Jadi kayak dulu kalau misalkan boleh mengulang akang akan ngambil IPS sih, terus ngambilnya ke psikologi. Menarik sepertinya. Gitu. Tapi karena sekarang kan sudah terlanjur di IPA terus nyemplung di sini ya sudahlah dinikmati saja. Kang Tommy, Jalani. Ya, kenapa? Kang Tommy masuk grup IPS 2 nggak? Masuk kok. Iya, nanti dilihat ya, ada kiriman video. Waduh. Akang masuk di semua grup kok. Akang pasti ada di semua grup, santai. Wadaw. Yang famous Aman. beda. Famous. Enggak famous lah Akang. Akang tuh biasa aja loh. Duh. Akang kan tidak maaf lupa. Akang kan tidak mencari kepopuleran. Nikmati aja. Sekalinya sombong banget ya. Iya. Maaf Nilaiku di atas 8 semua. 9 semua. Akang mah Aduh. semua sih nggak ada 8 semua tuh jarang dulu di SMA. Di atas 8 kan? Di atas 9. 9 beneran lah. Lihat rapot Akang. Ya Lihat udah. di atas 9 semua. Ya kan percaya, Iya. percaya. Udah Kang, ayo post test. Ya ini udah post test nih loh. Nih, sok silahkan join. Nggak, ini kalian ini aja ya, Akang bercanda kok. Tapi kalau masalah nilai bener sih, emang Akang segitu nilainya. Cuma jangan dianggap serius terus kayak, Kang Tommy sombong banget lah gitu. Jangan ya. Enggak, seujud. Kita juga bercanda ngomongnya. Soalnya emang ya. Silahkan. Kodenya 664270. Sip, Trinita udah masuk. Kinan udah masuk, Kinan. Dia udah masuk dia. Widya udah. Kang, aku belum. Sinyalnya masih. Silahkan. Masih nggak apa-apa, santai. Masih 4 orang. Dia udah masuk.
Ayu udah masuk. Aliyah udah masuk. Tinggal Nuzula. Berarti. Iya, Kang. Bentar ya, Kang. Siap, nggak apa-apa kok. Slow. Kalau Miss Firda tuh sering banget ngebahas kamu loh Nuzula, kayak tadi ya Nuzula ya lagi bilang ke aku, kayak bilang ke teteh bilang gini, Miss aku naik motor dulu ya. Terus kalau misalkan ketinggalan proses kayak Miss tunggu aku. Dia kalau cerita gitu masih Nuzula. Ih. Jangan gitu dong, Miss Mam. Heboh banget kamu katanya. Nggak apa-apa loh, rame kok. Berarti berkesan gitu loh buat ke kitanya juga. Oke, silahkan. Silahkan Nuzula, masih ditungguin kok. Ini nggak jadi lip sync, Kang. Nah, ini kan lip sync apa? Ntar nungguin Nuzula dulu. Nuzula belum masuk. Ntar tungguin dulu. Terus nanti kalian kerjain post testnya. Ini Nuzula masih ada di situ kan ya? TW. TW, oke. Oke, sudah selamat mengerjakan. 5 soal doang juga kok.
Oke, udah selesai pretestnya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari post testnya. Ada yang mau ditanya dulu dari post testnya mungkin? Aku mau tanya Ah, yang tiga pangkat N plus oh itu. 1 Oke, oke. pangkat itu. Aku Siap. juga sama kayak Ayu. Oke, kita bahas yuk. Kayaknya Akang inget deh soalnya deh. Akang juga belum nyiapin ini ya kontratanya. Oke, kalau nggak salah gini ya. 3 pangkat N ditambah 1, gini ya. Tambah ya? Tambah atau kurang ya? Kurang 3 dibagi 3 pangkat N minus 1 ditambah 3. Gini kan ya? Nah, ingat nggak Nggak kalau... ada sih, Kang. Gak ada shit. Oh iya, bentar. Muncul nggak sekarang? Putih doang. Belum. Muncul nggak kontraktannya? Belum. Aduh. Ini yang bermasalah siapa ini? Apakah kalian atau Akang? Mungkin Nggak muncul. Oh, astagfirullahaladzim, Akang belum share screen kok mau muncul gimana caranya? oh, berarti Akang yang Oh, bagus berarti ya, Kang. Oke. Oke, muncul ya sekarang ya, putih doang. Oke, ya di sini kan tadi soalnya adalah 3 pangkat N ditambah 1. Muncul kan kontraktannya? muncul. 3 dibagi 3 pangkat N dikurangi 1 ditambah Itu 3 pangkat N, Kang. tambah 1 ah. Tambah 1. Iya, terus dikurangi 3 pangkat N. Oh, Ada sorry. N-nya. Ini juga pangkatan N juga. Oke. Mm-mm. Masih ingat nggak kalau misalkan kita punya A di pangkat A pangkat B ditambah A pangkat C berarti jadinya dikali jadinya A pangkat B, C. BC. B ditambah C. Nah, ya udah, berarti kalau ini aslinya pangkatnya penjumlahan berarti kita bisa jabarin jadi 3 pangkat kali 3 pangkat 1 gitu kan ya. Kurangi 3 pangkat N. Yang ini kan pengurangan. Berarti kalau pengurangan bisa kita jabarinnya jadi dibagi 3 pangkat N dibagi 3 pangkat 1 dikurangi ditambah 3 pangkat N. Nah, terus masih ingat nggak kalau misalkan kita punya AB ditambah AC, berarti ini kan sama-sama ada A sama ada A. Berarti kita keluarin, kita faktorin. Jadi A dikali B ditambah C. Nah, ini kan ada 3 pangkat N. Ini juga ada 3 pangkat N. Berarti bisa kita keluarin. Jadi 3 pangkat N kali 3 dikurangi 1. Yang ini juga 3 pangkat N dikali 1/3 ditambah 1. 3 pangkatnya bisa coret, 3 pangkatnya bisa dicoret. 3 dikurangi 1, 2. Dibagi 1/3 ditambah 1, 4/3. Ya udah, berarti hasilnya adalah tinggal 2 dikali 3/4. Coret, 2. Berarti hasilnya adalah 3/2. Gitu. Mau tanya itu tadi 1/3-nya dari mana? Ini nih. Ini kan 3 pangkat N dibagi 3. Itu kan berarti bisa kita lihat gini. 3 pangkat N dikali 1/3 kan? 3 pangkat N-nya akan keluarin di sini. Jadi tinggal 1/3 doang. Gitu. Itu untuk 3 pangkat N. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Ada, Kang. Yang apa? Yang mana? Yang... AB. Oh, yang itu. Yang X min Y tidak sama dengan 0. X Yang nomor Y-nya 5. lebih besar dari Y. Persamaan 1, persamaan 2 gitu. Oh iya. Oke, akan. Yang itu. Ini udah di screenshot barusan? Udah. Oke. Ntar Akang lupa. Soalnya yang mana sih? Yang mana? Yang ini. Yang ini ya? Ini. Mana? Yang Nggak ini. keluar. Masa sih? Belum Masa keluar. nggak keluar?
Udah Akang share screen kok. Enggak. Ih, masa nggak Ya, keluar? tapi masih putih. Nggak ada. Nah. Putih karetnya Waduh. kosong. Tar akan stop share screen dulu terus akan share screen lagi. Yang ini bukan soalnya. Muncul nggak? Muncul nggak? Ah, ya, yang itu. Ya, yang itu. Oke. Tar. Ini gimana nge-close-nya sih? Close-nya sebelah sana ya. Oke. Oke. Akang snipping tool dulu deh. Oke, kayak gini soalnya. Terus coba kita kerjakan bersama-sama. Kerjakan bersama-sama. Oke. Jadi di sini kan kita punya misalkan titik X, Y menyatakan koordinat suatu titik. Tuh kan ya. Pada bidang X, Y dengan X kurang Y tidak boleh sama dengan 0. Terus ditanya, apakah X lebih besar dari Y? Berarti jawabannya apa? Apakah X lebih besar dari Y? Jawabannya berarti ada 2. Iya atau Iya atau tidak. tidak? Tidak. Nah, kita cari nanti. Oke, kalau pakai pernyataan yang pertama, kita kan punya X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dikali X minus Y. Ini kan kuadrat, bisa difaktorin nggak? Faktornya gimana nih faktorinnya? Kang, kenapa layarnya emang di aku mah gitu? Muncul nggak di yang Di lain? aku juga. Enggak. Enggak muncul. Ntar, Akang stop. Masih di kuisis. Oke, sebentar ya. Ini udah muncul belum? Udah. Muncul nggak? Udah. Nah, ini ya. Udah. Nah, ini yang kuadrat. Udah. Yang kuadrat bisa difaktorin nggak? Bisa. Jadi gimana? Jadi X X. minus Y, X minus Y, gitu kan ya? Udah. 4X minus Y. Nah, ini bisa dicoret X minus Y-nya. Coret, ini juga coret. Nah, dari sini kita dapat X dikurangi Y sama dengan 4. Berarti dari sini kita dapat X-nya lebih besar atau lebih kecil dari Y? Coba. X dikurangi Y-nya positif. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar X. X, benar. Berarti ini jawabannya adalah ya. Berarti pakai pernyataan pertama saja bisa menjawab pertanyaan. Sekarang kalau pernyataan kedua, kita punya 2X sama dengan 2Y dikurangi 6. Ini Akang bagi semuanya dulu sama 2. Berarti kita dapat X sama dengan Y minus 6. Terus Y-nya pindah ruas ke kiri. Kita dapat X minus Y sama dengan minus 6. Nah, ini Yang enggak dibagi 2 kan? oh, sorry, ini 3. Sorry, maaf. Oke, berarti dari sini selisihnya kan minus. Berarti dari sini kita dapat X sama Y-nya lebih besar yang mana? Nih, selisihnya minus. Y. Lebih besar yang Y. Berarti ini jawabannya adalah tidak. Oke, berarti pakai pernyataan 2 juga bisa menjawab. Berarti opsinya yaitu yang D sama yang tadi. Pakai 1 doang bisa, pakai 2 doang juga bisa. Gitu. Ya, terima kasih, Kang. Oke. Makasih, Kang. Oke, paling sampai sini dulu aja ya. Kita nggak jadi karaokean terakhir. Ya. Udah tinggal 1 menit lagi soalnya. Tuh kan, udah mau. Oh, Oh, belum Berarti kita Kang, karaokean di waktu main ya. room. karaokean di main room. Abis ini duha dulu lah. Abis ini duha. Iya, aku udah duha. Oh, udah. Bagus lah. MTK lagi terus 2. Apa? MTK lagi sama. Oke, ini masih ada waktu nih. Mau apa? Lagu apa? Ya. Udah. Ya. Udah. Ya, sebel banget. Ya udah ya. Oke. Akang tutup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Nanti kita kalau ketemu lagi karaokean lagi boleh lah ya. Ya. Nah, ditagih janjinya ya. Ya kalau ketemu lagi. Oke deh ya. Akang tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Tessa. Hai Akang. Abis ini aku ke kelas kamu, Tes. Yes. Gak. Kenapa, Yan? Nggak boleh gitu loh. Harus semangat. Halo Kang Tobi. Halo, Khalid. Halo, Rian. Mi. Nah, udah Akang keluar Iya mau live. Kang heboh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nisa. Teh Nisa. Belum dinyalain ini. Apa? Nanti ke IPS 2 kan? Yo, mau request lagu apa? Oke, nanti aja. Tadi habis karaokean juga sama Kang Tommy. Galau lagunya. Astagfirullah. Nanti ya. Aku live. Pernah